Selamat pagi semua, selamat datang di podcast pertama kami, Youth Voice, di mana tempat anak muda bersuara. Oke, karena masih bernuansa Natal nih, aku mau ngucapin we wish you Merry Christmas buat semuanya yang merayakan. Semoga damai Natal selalu menyertai kalian semua. Serta aku mengucapin Happy Holiday buat semuanya dan selamat tahun baru 2024. Nah, oke, di pagi hari ini tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh teman aku, Humam. Halo. Oke, di sini kita akan bakal berdiskusi mengenai topik-topik yang isunya mungkin gak akan berhenti ya, selalu ada setiap tahunnya. Dimana aku juga akan menghadirkan teman aku di sini, seorang pekerja keras, berpikir kritis dan grow mindset tentunya. Kita sambut langsung Humam. Halo semuanya. Oke. Selamat pagi. Oke, halo Humam, Halo, gimana Mas. kabarnya? Sehat selalu ya pastinya ya, di Alhamdulillah, tengah sehat dong. kondisi Semarang yang musimnya selalu berganti-ganti seperti itu ya, Berganti terus nih. Humam. Oke, sebelumnya nih Humam, boleh gak sih perkenalan diri dahulu? Boleh ceritakan nih tentang background Humam seperti apa, kemudian kesibukan Humam sendiri itu sekarang seperti apa, seperti itu. Boleh ceritain ke teman-teman nih. Halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ibnu Umam, tapi teman-teman biasanya manggil aku Umam. Kenalin, aku seorang freelance fotografi dan juga menyambi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di UDINUS Semarang. Wah, keren ya. Selain bersibuk kuliah, Humam ini juga seorang pekerja keras nih buat Alhamdulillah. menghidupi keluarganya juga. Iya, betul sekali. Untuk membiayai kuliahnya seperti ya Humam ya, cari betul cuan ya sekali. Humam ya. Betul sekali. Oke. Di awal tadi aku juga sempat menyinggung bahwasanya kita hari ini akan membahas suatu topik di mana ini berkaitan dengan sifat egois manusia yang mempunyai dampak yang sangat buruk atau malah menyengsarakan masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Nah, which is itu adalah sebuah tema yang kita bawa adalah korupsi. Nah, bicara soal korupsi, menurut UU nomor 31 tahun 1999 tentang TPK korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan dihimpun dari data Books Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Wah, Di banyak antara juga betul sekali, di antara kasus paling tinggi adalah gratifikasi penyuapan sebanyak 44 kasus, pengadaan barang dan jasa 32 kasus, tindak pidana pencucian uang 6 kasus, merintangi penyidikan 2 kasus, pungutan pemerasan dan 1 kasus, di mana koruptornya nih Humam didominasi oleh pejabat eselon, wali kota, bupati, serta wakilnya, dan gak kalah ngerinya adalah hakim serta pengacara juga melakukan tindakan merugikan rakyatnya sendiri. Bayangkan hakim yang disumpah untuk menegakkan keadilan nih, tapi mereka malah menyeleweng nih Humam. Mengerikan banget. Nah, ya. menurut Humam dengan data-data yang sudah aku bacain, gimana sih Humam terkait tanggapan atau sikap Humam atas terkait korupsi di Indonesia ini? Oke, aku mau menjawab pertanyaan dari Far. Kalau melihat fenomena korupsi di Indonesia ini kurang lebihnya cukup mengerikan karena semakin bertambahnya tahun kita melihat fenomena korupsi ini bukannya semakin membaik tapi malah semakin memburuk. Dikarenakan instrumen-instrumen pemerintahan juga terlibat di dalamnya, terutama seperti yang dikatakan Iqbal tadi, hakim, jaksa aja bisa terkena suap karena pengaruh uang itu sendiri. Waduh, sangat bahaya ya korupsi ini ya, Humam Sangat ya. mengerikan banget ya. Oke, menurut Humam sebagai pemuda Indonesia, menurutmu sih apa sih hukum di Indonesia ini sudah efektif belum sih untuk menegakkan keadilan di korupsi ini? Karena kan kita seperti lihat ya Humam ya, bahwasanya kalau pejabat yang sudah terkena hukum nih, udah di penjara misalnya, tapi mereka masih bisa melakukan korupsi itu secara diam-diam dan belum terbukti seperti itu, masih ada penyelidikan lanjutnya. Nah, Humam sendiri menyikapi itu seperti apa Humam? Oke, melihat hukum Indonesia efektif atau tidaknya sepertinya masih kurang efektif karena di Indonesia sendiri praktek korupsi masih sangat banyak dan didukung dengan para koruptor-koruptor di Indonesia yang melenggang bebas ini, Far. Betul. Seperti mendapatkan gratifikasi malahan. Dan ini didukung juga dikarenakan para instrumen-instrumen hukum seperti para sipir penjara maupun para
instrumen yang bisa menghukum para koruptor ini justru malah memberikan fasilitas secara gratis Waduh, kepada ngeri ya para kayak itu koruptor. ya Umam ya, ketua itu ya. Ya, Yang bisa sebut merek nih. Nggak boleh sebut merek kita ya, karena Oke, sangat waduh di bahaya. penjaranya ada kulkasnya, ada Iya, betul, TV-nya, ada waduh. kasurnya, kamar mandinya Duh, sangat enak banget VIP ya kayak gitu sekali. ya, Umam ya. Iya, sangat mengerikan kan? Oke, selanjutnya nih bagaimana pandangan Humam terkait seberapa besar dampak yang dihasilkan di korupsi Indonesia, nah serta bagaimana sih peluang generasi muda itu dapat melakukan kegiatan korupsi seperti ini, Humam? Oke, dampak dari korupsi itu sendiri di Indonesia cukup mengerikan karena kalau kita melihat data 2023 terakhir ini hampir 1.000 triliun. Wow, itu besar banget ya. Iya, 1.000 triliun uang rakyat Indonesia dari pajak, APBN, APBD itu sebagian besar tersalurkan dan dikorupsi oleh para pemerintah Indonesia, terutama dari yang kecil-kecil sendiri seperti kelurahan, kecamatan, hingga yang paling mengerikan kita melihat bagaimana fenomena Lampung kemarin, aspal sampai tidak ada, Bolong-bolong gitu jawab. iya, betul sekali, bolong-bolong, jalannya tidak mulus ya, sampai disamperin oleh Presiden RI kita sendiri untuk pengecekan dan inspeksi secara langsung. Waduh. Dan kita melihat masyarakat Indonesia ini tidak bisa disalahkan dari pemerintahan itu sendiri, karena dari rakyatnya sendiri juga melakukan praktek korupsi itu sendiri. Betul. Sebagaimana kita melihat di organisasi maupun di pemerintahan rakyat sendiri seperti arisan, PKK, banyak sekali gratifikasi yang dilakukan. Waduh, dalam lingkup kerja ternyata masih juga ada yang melakukan korupsi ya, Kak? Iya, betul sekali. Seperti Oke. halnya kita melihat di arisan. Oke. Mereka biasanya memarkup harga untuk acara-acara atau event, bahkan di organisasi mahasiswa yang bisa kita lihat itu Oke. banyak sekali proposal yang harganya sangat jomplang sekali dengan kenyataan yang Betul dibutuhkan oleh banget. acara tersebut Iya, yang betul dilaksanakan. banget. Iya. Nah, kemudian nih, bagaimana sejauh mana pemahamanmu tentang akar permasalahan dari korupsi di Indonesia dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan negara kita, which is kita ini kan sudah negara berkembang nih, Humam. Nah, adanya korupsi ini akankah negara kita ini akan malah memburuk atau bagaimana nih, Humam? Oh, tentu saja kalau kita melihat dari akar rumput permasalahan korupsi ini apakah akan memburuk atau akan membaik? Pasti akan memburuk, Iqbal. Karena korupsi sendiri itu akan mengurangi pembelanjaan negara dan kebutuhan negara terhadap apa yang negara urus. Seperti aspal, fasilitas umum, infrastruktur itu membutuhkan pajak negara dan membutuhkan dana-dana dari masyarakat. Apabila dana tersebut dikorupsi, otomatis keberlanjutan infrastruktur dan pembangunan negara akan terhambat, Iqbal. Apalagi itu juga mengancam ekonomi ya, karena Sangat mengancam. Iya. Karena kebutuhan juga akan diambil oleh para koruptor itu sendiri. Waduh, ngeri banget ya teman-teman ya pembahasan korupsi ini. Kemudian nih, bagaimana sih menurut Humam kurangnya kesadaran akan dampak korupsi dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia, terutama di kalangan pemuda? Bagaimana kalangan muda ini istilahnya kekurangan informasi, kesadaran korupsi? Nah, tanggapan Humam seperti itu bagaimana, Humam? Kekurangan atau kurang sadarnya terhadap melek ilmu korupsi ini dan fenomena korupsi di Indonesia ini tentunya akan menghambat sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak kurangnya informasi terhadap korupsi yang ada di Indonesia ini otomatis akan membuat masyarakat Indonesia tidak mengetahui kemajuan akan negara ini sendiri, karena negara ini sendiri banyak sekali dikorupsi. Apabila kurangnya ilmu mengenai korupsi ini membuat masyarakat Indonesia tidak tahu apa saja yang diambil oleh pemerintah, keputusan apa saja yang diambil dan kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah, tidak mereka ketahui, otomatis negara ini akan melakukan hal di luar kewenangan atau sewenang-wenang saja. Betul, intinya kita sebagai warga negara apalagi kalangan muda jangan bodoh amat ya terkait dengan betul. kasus ini ya, Humam Kita ya. harus melek dan tidak boleh Iya. bodoh amat. Oke, melihat kasus korupsi yang terjadi di lingkungan kampus atau masyarakat, Humam sebagai mahasiswa bagaimana sih peran penting dalam pemberantasan korupsi tersebut? Oke, peran penting mahasiswa sebagai pemberantasan korupsi ini dinilai sangat urgent dan vital, karena kita melihat bagaimana peran mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia ini dapat merubah sistematika pemerintahan yang ada. Seperti pelengseran tahun 98 yang kita melihat bagaimana mahasiswa dari Trisakti dan UI dapat melengserkan pemimpinan Bapak Soeharto selama 32 tahun. Saya rasa mahasiswa ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggerakkan dan menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya menjaga ilmu korupsi ini. Oke, sekarang nih pertanyaan terakhir buat Kak Humam sendiri. Coba sampaikan kritik dan saran dari Humam bagaimana
bagi pemerintah serta pesan untuk masyarakat Indonesia terutama mahasiswa agar selalu memegang teguh nilai kejujuran dan keadilan supaya terhindar dari godaan korupsi. Boleh langsung sampaikan Kak? Oke, kritik dan saran untuk masyarakat Indonesia sendiri. Korupsi itu bukan cara tercepat untuk menjadikan kalian kaya, tapi cara tercepat untuk membinasakan reputasi kalian semua. Maka dari itu peganglah teguh Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang ada di Indonesia sendiri untuk terhindar dari korupsi itu sendiri. Waduh, jadi perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya korupsi ini bukan jalan untuk meraih kekayaan Secara instan ya, Pak. justru malah menjerumuskan ke kebinasaan reputasi ya Bang ya. Reputasinya akan hancur pasti. Waduh, keren banget ya teman-teman ya pembahasan pada pagi hari ini. Gimana nih? Mungkin teman-teman sudah Cerahkan ya, tercerahkan ya mengenai ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Ilham sendiri. Mungkin kita cukupkan dari sampai sini saja pembahasan tentang pada pagi hari ini. Untuk segmen selanjutnya mungkin kalian bisa tunggu di channel kita ya Gumam ya. Betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Thank you and thank you for watching semuanya.